Shalom, sahabat Alkitab. Salam sejahtera untuk sahabat Alkitab sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Robertus KB dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan Bapak Ibu sahabat Alkitab sekalian, kita sudah ada di penghujung tahun 2025 ya. Pada kesempatan kali ini tidak seperti biasanya kita mengadakan seminar, melainkan kita akan mendengarkan renungan singkat dari Pak Pendeta Yoel. Shalom Pak Pendeta Yoel. Shalom Mas Obed. Oke Bapak Ibu sahabat Alkitab sekalian. Dan sebelum kita memulai renungan singkat kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan, cinta dan persaudaraan yang boleh kami alami sepanjang tahun 2025. Dan saat ini kami sudah ada di penghujung tahun ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyongsong tahun 2026. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami selalu, agar sepanjang tahun 2026 nanti kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih mencintai firman-Mu. Kami puji Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan selanjutnya Pak Yoel. Ya, terima kasih Mas Obed, sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan. Tak terasa ya, tahun 2025 tinggal beberapa hari lagi. Dan di penghujung 2025 ini, mari kita bicara soal waktu. Karena berkait tahun, maka asosiasi kita seringkali mengarah ke waktu. Nah, berkait waktu, baik jika kita kembali mengumandangkan dalam sanubari perkataan Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 11 akan saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sahabat Alkitab, Salomo bicara soal waktu. Itu berarti bicara pula soal hidup manusia. Bagaimanapun manusia adalah makhluk waktui. Artinya manusia memiliki kesadaran terhadap waktu. Ia tahu bedanya kemarin, hari ini, dan esok. Manusia dengan perlengkapan akal budinya sungguh paham makna waktu. Jika harus bangun pagi karena ada pertemuan penting dengan seseorang, maka begadang pastilah bukan tindakan bijaksana. Dan yang lebih penting lagi adalah memahami waktu Allah. Itu akan membuat kita bebas dari rasa khawatir, juga rasa frustrasi. Misalnya seandainya ada orang yang tidak sembuh-sembuh, kalau kita hanya memakai waktu menurut kacamata manusia, kita akan menjadi bosan dan frustrasi. Tetapi kalau kita sadar bahwa waktu itu adalah ciptaan Allah, Allah berkuasa atas waktu, atau ketika kita memahami waktu menurut kacamata Allah, kita akan belajar menjadi pribadi yang sabar. Dan karena itu kita menjaga tubuh kita melakukan bagian kita, mengobati tubuh kita, dan akhirnya dengan perkenanan Allah, kita bisa sembuh kembali. Bagaimanapun Allah adalah pribadi yang tahu kebutuhan kita.
Memahami sesuatu menurut kacamata Allah akan membuat kita menghargai hal-hal yang remeh sekalipun sebagai berkat Allah. Kita akan terhindar dari anggapan adanya hari untung, hari malang, karena kita paham bahwa Allah mengizinkan hari-hari itu terjadi demi kebaikan kita. Sebab sekali lagi kita miliknya. Memang menurut Salomo, manusia kadang tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Namun kita dapat meminta Allah untuk menolong kita agar tetap percaya kepadanya, meski kita tak memahami kehendak-Nya. Kurang memahami kehendak Allah bukan soal, selama kita tetap mau mempercayakan diri kita kepadanya. Mempercayakan diri memang bukan perkara sederhana. Kita lebih suka mengandalkan diri sendiri. Aneh sebenarnya. Kita sering mengatakan Allah itu maha kuasa, tapi pada kenyataannya kita malah sering mengandalkan diri sendiri yang pasti bukan maha kuasa. Kalau sudah begini, baiklah kita berseru seperti Musa hamba Tuhan itu. Dalam Mazmur 90 ayat 12 ia berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana." Amin. Oke, terima kasih Pak Yoel untuk Sama-sama Mas renungan Obed. singkatnya. Menarik sekali ya Pak Yoel ya, mengajak kami sahabat Alkitab sekalian untuk semakin percaya pada Tuhan dan juga memahami waktu Allah. Ya, Nah, sebagai orang Kristen, saya ingin sedikit bertanya ya Pak ya, karena Ya. kami penasaran nih. Bagaimana kira-kira supaya kami bisa mengerti atau memahami bahwa ini waktu Allah, ini waktu yang tepat nih. Bagaimana itu? iya, sama seperti ketika kita belajar ya. Kalau kagak tahu, hal yang paling logis adalah bertanya. Ya, panggilan kita adalah bertanya kepada Allah. Apa maksud Allah dengan semua ini? Dan tentu ketika kita minta tolong kepada Allah agar membuat kita lebih memahami, bisa saja Allah bicara. Bisa tidak dengan langsung Allah bicara, tapi Allah bisa bicara melalui firman yang kita baca dalam Alkitab. Allah bisa bicara melalui lagu-lagu rohani yang kita dengar. Allah bisa bicara melalui pemimpin rohani yang kita dengar, yang kita kenal. Bahkan Allah bisa bicara melalui anggota keluarga. Bahkan Allah bisa bicara ya melalui keseharian kita, matahari, bulan, bunga yang mekar. Tapi intinya adalah kita perlu terbuka ketika kita tidak memahami waktu Allah. Misalnya ketika kita sedang sakit, kita kadang-kadang bertanya, ini sampai kapan? Sampai kapan? Dan sejatinya bisa saja memang kita kagak sembuh-sembuh, tetapi memahami waktu Allah akan menolong kita untuk mencoba mensyukuri apa yang ada. Misalnya, kita mensyukuri ketika kita sakit, ada BPJS misalnya. Ketika kita sakit, ada keluarga yang merawat. Ketika kita sakit, ada obat yang mesti kita minum. Jadi jangan berpikir untuk, minum obat terus. Itu akan membuat kita jadi frustrasi kan? Iya. Minum obat terus, kagak sembuh-sembuh. Tapi kan yang harus kita syukuri adalah masih untung kita punya obat. Dan itulah rahmat Tuhan itu tuh yang membuat kita masih bisa minum obat. Dan karena kita sadar bahwa itu juga cara Tuhan kan, itulah berkat Tuhan. Cara Tuhan membuat kita walaupun belum sembuh, setidaknya tidak tambah sakit lagi. Lah kalau tiba-tiba kita emosi, udahlah capek minum obat, kan malah tambah sakit. Nah, itu tuh bagaimana kita
memahami Allah, memahami waktu Allah, memahami apa maksud Allah di balik apa yang Dia izinkan terjadi dalam diri kita. Mungkin begitu kali, Mas. Iya, menarik Pak ya, menyinggung juga soal bagaimana kita mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kita tadi Pak, Iya, untuk memahami waktu Allah itu. Tapi ini kita coba lihat apa yang terjadi hari-hari ini ya sepanjang tahun 2025 ini, Ya. misalnya di Sumatera Ya, terjadi bencana dan sebagainya. Ya. Bagaimana kemudian saudara-saudara kita ini bisa memosisikan diri untuk memahami bahwa apakah ini waktu Allah atau apa, bagaimana itu kira-kira? Iya, iya tentu berkait dengan bencana alam yang sekarang ini terjadi ya. Ya masih perdebatan. Ada orang yang mengklaim bahwa ini yang bencana alam, Ya. tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah bencana yang sebenarnya ulah manusia sendiri. Dan sejatinya tentu Allah tidak ingin bencana ini ada. Tetapi ketika bencana ini ada, saya percaya bahwa Allah mengizinkan bencana ini terjadi. Nah, ketika kita memahami bahwa Allah mengizinkan bencana ini terjadi, pertanyaannya adalah Allah mengizinkan untuk apa? Sederhananya, Allah mengizinkan agar kita bisa merasakan kasih Allah. Misalnya ketika kawan-kawan yang sedang tertimpa bencana, pastilah mereka terhibur ketika ada orang yang mau meninggalkan keluarganya hanya untuk jadi relawan. Pastilah mereka terhibur ketika mereka tahu ada orang-orang yang tergerak mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk berbagi, gitu ya. Jadi sebetulnya di balik bencana itu masih banyak hal yang bisa kita syukuri. Sehingga ketika kita melihat bencana, kita tidak hanya melihat diri kita ansih, kerugian-kerugian yang kita alami, tetapi kita bisa bersyukur bahwa Allah tetap ada. Allah tetap hadir melalui karya orang-orang yang hadir bersama dengan kita di tengah bencana itu. Mungkin itu yang membuat orang jadi bersyukur dan akhirnya memahami bahwa ternyata bencana ini pun diizinkan Tuhan terjadi agar kita lebih merasakan kasih Allah melalui orang-orang di sekitar kita atau melalui orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali, yang sibuk melakukan sesuatu untuk kita yang sedang tertimpa bencana. Saudara-saudara yang menggalang dukungan dana begitu Pak ya? Iya, dan banyak. Misalnya setahu saya pemerintah Jogja sudah buka tuh tempat makan. Jadi bagi mahasiswa yang keluarganya ada di tengah bencana, nggak usah bayar gitu kan. Itu kan sesuatu tuh. Dan situasi ekonomi nggak lagi bagus. Tapi yang menarik adalah ketika situasi ekonomi nggak lagi bagus, Tuhan malah mengizinkan bencana. Dan akhirnya mungkin kita berpikir, wah, situasi ekonomi kagak bagus, kenapa jadi bencana, begitu kan? Tetapi di situ sebetulnya kemahakuasaan Allah bisa kita lihat bahwa Allah masih menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu. Juga pemerintah untuk melakukan sesuatu, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Itu yang perlu kita syukuri. Oke, terima kasih Pak Pendeta Yoel. Ya. Lalu kemudian tadi ya dalam renungan juga, tadi Pak Pendeta Yoel mengutip dari Tokoh Salomo ya. Ya, ya. Di situ dia mengatakan bahwa kita dapat meminta Allah untuk menolong kita agar tetap percaya, walaupun kita tidak memahami. Nah ini bagaimana dijelaskan nggak? Kita diajak untuk mempercayai sesuatu yang kita sendiri tidak pahami. Bagaimana dijelaskan? Iya. Pemahaman itu kan masalah akal budi. Pemahaman itu masalah otak. Dan kita lebih mudah percaya kalau otak kita memahami, akal budi kita memahami. Tetapi yang juga penting adalah ketika kita belum sampai pada pemahaman apa maksud Tuhan
di balik apa yang kita rasakan, apa yang menimpa kita, kita bisa belajar untuk percaya bahwa Allah itu baik dan akan selalu baik. Kita bisa belajar untuk percaya bahwa semua ini bermuara pada kebaikan kita. Karena kita milik Allah. Karena kita dikasihi Allah. Dan belajar untuk percaya itu bagi saya ketika otak kita masih belum bisa menerima, biarlah iman kita mendukung. Dan kita bisa minta tolong Tuhan itu untuk memampukan kita untuk tetap percaya. Jangan sampai ketika pemahaman kita, misalnya ketika tadi ada orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, susah bagi dia untuk percaya, akhirnya dia merasa frustasi. Nah, sebetulnya dia perlu bertanya, perlu mohon kepada Allah, tolonglah aku yang tidak percaya ini, atau tolonglah aku yang sulit percaya ini. Memahami bahwa Allah hadir, Allah beserta kita, Allah bersama dengan kita karena kita miliknya. Nah, milik Allah itu menurut saya pemahaman yang baik tuh. Bahwa kita milik Allah, bahwa Allah berkepentingan atas apapun yang terjadi dalam diri kita. Karena sekali lagi, Ia mengasihi kita. Ketika akal budi kita susah memahami kapan ini sembuhnya, biarlah kita tetap percaya. Allah tetap hadir, Allah tetap menemani. Ujung-ujungnya pasti hal yang baik bagi kita. Mungkin gitu kali. Berarti mungkin baik juga kalau kita senantiasa seperti Musa ya Pak ya. Yang dari hari ke hari supaya meminta kepada Tuhan untuk beroleh hati yang bijaksana itu Pak ya. Iya, penting kita mohon kebijaksanaan. Karena kan kita ini yang namanya makhluk berakal budi, yang namanya bahasa Latinnya Homo sapiens, manusia bijaksana, seringkali kagak bijaksana. Sehingga kita perlu mohon mohon pertolongan Tuhan agar kita diberi hati yang bijak dalam menanggapi apa yang terjadi dalam diri kita. Sekali lagi, kesulitan hidup diberikan Allah agar kita bisa lebih mempercayainya, agar kita bisa lebih merasakan kasih-Nya. Sama aja lah, ketika kecil, ketika kita belajar naik sepeda, kan kita jatuh. Ketika jatuh, pilihan cuma dua, tetap belajar dan mungkin jatuh, apa berhenti belajar, gitu kan? Tapi ketika kita masih mau terus belajar, ya akhirnya kita bisa naik sepeda, gitu kan? Tapi ketika kita berhenti belajar, ya kita kagak pernah naik sepeda, dan akhirnya kagak bisa naik sepeda. Nah, sebetulnya disitulah kebijakan itu ya. Bagaimana Allah menolong kita untuk berpikir kalau belajar nanti jatuh lagi, tapi kalau kagak belajar, kagak jatuh memang, tapi tidak mungkin mampu naik ke tahap berikutnya ya. Dan jangan lupa kalau kita sekolah kan selalu ada ujian tuh. Ujian SMP, ujian SMA, ujian perguruan tinggi, ujian. Kan tujuannya cuma satu, agar kita naik kelas. Kalau kagak mau ujian, ya kagak naik kelas kita. Dan semuanya itu diizinkan Allah agar kita menjadi manusia seturut citra Allah. Naik pangkat, naik tahap, menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Jadi saya selalu berpikir penting bagi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Masa iya kita kalah sama HP? HP-mu apa, Bet? Si Android. Masih Android, ya. Saya juga Android gitu kan. Tapi kan di Android juga kan ada versi terbaru. Selalu ada baru. HP aja selalu baru.
selalu lebih baik. Masa kita kagak gitu kan? Ya. Oke, terima kasih Pak Siap. Pendeta Yoel ya. Kemudian yang terakhir ini Pak ya. Iya, ya. Yang nggak terakhir juga nggak apa-apa sih. Yang terakhir Pak ya. Apa pesan Pak Pendeta Yoel untuk sahabat Alkitab sekalian menyongsong tahun 2026 ini? Ya, saudara, berkait dengan tahun 2026, percayalah bahwa Allah sudah menemani kita di tahun 2025. Ia menemani kita karena namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah sudah menemani kita selama ini, saya rasa logis kalau kita percaya Allah akan terus menemani kita di masa-masa selanjutnya. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Karena kita adalah orang-orang kesayangannya. Allah berkepentingan atas hidup kita. Jadi, mari kita terus berani percaya bahwa Allah hadir tidak hanya di kemarin, tidak hanya hari ini, tapi Allah juga hadir pada masa depan kita. Saya selalu teringat kalimat Tuhan Yesus bahwa Ia sudah ada di sana. Kepada para murid Ia mengatakan Ia akan mendahului ke Galilea. Kalau istilahnya Galilea kita bisa kaitkan, gantikan dengan tahun 2026, artinya Allah sudah ada pada tahun 2026. Tahun-tahun berikutnya, Ia siap menyongsong kita, Ia siap menyambut kita, Ia siap mengasihi kita. Syaratnya, beranikah kita terus percaya kepadanya? Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yoel untuk Sama-sama, Mas Obed. pesannya bagi sahabat Alkitab sekalian. Dan untuk menutup renungan kita pada hari ini, Ya. Pak Pendeta Yoel, saya minta kesediaan untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, saudara, sahabat Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali diingatkan bahwa kami adalah milik Tuhan. Tuhan berkepentingan atas diri kami. Tuhan berkepentingan atas tubuh kami. Tuhan berkepentingan atas karya-karya yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, berikan kami kemampuan, kebijaksanaan untuk terus mengandalkan Tuhan, terus mempercayakan diri kepada Tuhan. Tuhan, sambut kami pada tahun 2026 nanti. Tuhan berkati kami semua, juga Lembaga Alkitab Indonesia, mampukan terus menjadi lembaga yang terus mendampingi kami, menginspirasi kami dalam lebih mampu mengasihi firman Tuhan, mengasihi Alkitab. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Pak Pendeta Yoel dan Sama-sama. ya sahabat Alkitab sekalian, demikian renungan akhir tahun kita bersama dengan Pak Pendeta Yoel pada hari ini. Kami percaya bahwa Bapak Ibu sahabat Alkitab sekalian mendapatkan sesuatu yang bermakna ya dari kegiatan, dari renungan kita pada hari ini. Dan sekali lagi kami dari Lembaga Alkitab Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin mencintai firman Tuhan. Demikian dari saya, Robertus KB. Sekali lagi Pak Pendeta Yoel, kami mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi Pak. Mas Obed. Sampai jumpa tahun 2026. Ya. Ya. Demikian dari kami Bapak Ibu sahabat Alkitab sekalian, salam Alkitab untuk semua. Kata puji Tuhan, kita bersyukur melalui program yang dilaksanakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sehingga orang-orang Mentawai yang tidak bisa membaca akhirnya bisa membaca.
sekarang puji Tuhan sudah ada perubahan. Dari umat yang tidak pernah membawa Alkitab atau buku pujian, itu akhirnya mereka bawa dan mereka tertarik untuk bisa membaca isi dalam Alkitab dan puji-pujian yang ada di dalam buku pujian tersebut. Program Pembaca Baru Alkitab Siberut Kepulauan Mentawai telah selesai dilaksanakan. Selama 1 tahun pelaksanaan, program ini diikuti oleh 1.322 warga belajar yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, dan Siberut Tengah, dengan jumlah warga belajar yang lulus sebanyak 1.122 orang. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali berupaya untuk menolong umat Tuhan melalui literasi dalam program Pembaca Baru Alkitab di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, dengan target jumlah peserta 1.200 orang, dengan total biaya yang dibutuhkan mencapai 2 miliar rupiah. Mari bersama kita mendukung program Pembaca Baru Alkitab di Nias Selatan, sehingga umat Tuhan dapat merasakan indahnya berjumpa dengan Tuhan melalui kemampuan untuk membaca dan memahami Alkitab.